sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu. Materinya akan kita kaji insya Allah, melanjutkan pembahasan surah An-Naba mengenai penjelasan keadaan orang-orang yang kafir kelak di akhirat seperti apa. Pembahasan ini dimulai dari ayat 26 ya. 21 maaf. Pembahasan ini dimulai dari ayat 21. Kita sudah terakhir sudah sampai di ayat 26. Sekarang kita lanjutkan ayat 27 sampai ayat 30. Kita baca dulu jamaah ayatnya, dimulai dari ayat 21 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Sampai ayat 30 Pak. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat pengintai, sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanas sebagai pembalasan yang setimpal. Itu yang sudah kita bahas sampai ayat 26. Nah, hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan,
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di antara rukun iman yang kita yakini sepenuh hati adalah iman terhadap hari kiamat, termasuk di dalamnya keadaan di dalam surga dan neraka. Kita bisa mengetahui bagaimana keadaan di dalam surga dan neraka itu harus berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bila ada yang menjelaskan tentang urusan surga atau neraka tetapi sumbernya bukan dari wahyu, maka jangan kita yakini. Gitu Pak. Jadi kita tahu bagaimana keadaan di surga, bagaimana keadaan di neraka, sumbernya harus berdasarkan wahyu yang Allah firmankan, yang kemudian tercantum dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis. Pada pembahasan ayat-ayat di surah An-Naba ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita mengenai keadaan di dalam neraka, yang kita sebagai orang beriman harus meyakini sepenuh hati, menimbulkan rasa takut yang demikian hebat, lalu menjadi pendorong bagi kita untuk benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu jamaah harus setiap saat. Orang yang melakukan maksiat lalu ia semangat bertobat lebih baik dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ke situ Pak. Jadi orang yang pernah melakukan maksiat, bahkan semua di antara kita pasti pernah melakukan dosa, pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan, banyak salah, banyak hilaf, lalu semangat bertobat, itu lebih baik dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ke situ Pak. Nah sekarang kita membahas ayat-ayat mengenai keadaan di dalam neraka. Sekalipun di sini Allah menerangkan tentang orang kafir, maka kita yang membaca, kita sekarang yang mempelajari, harus tertuju penjelasan ini kepada kita, karena kita tidak bisa terlepas dari azab neraka. Gitu Pak. Jadi jangan sampai baca ayat neraka wah imah tatang di abdi bisa gimana. Itu membaca tentang siksa neraka wah eta masih pula entah si eta kieu bisa geuningan. Jangan. Jadi paling utama kita mengaji untuk diri kita sendiri. Karena kita pun tidak ada jaminan, belum ada jaminan untuk selamat dari neraka. Kalau jaminan masuk surga udah ada Pak, karena kita alhamdulillah punya keimanan. Ini yang paling berharga dalam diri kita, paling bernilai dalam hidup kita, maka keimanan harus benar-benar dijaga. Apa jaminan dengan keimanan kita pasti masuk surga? Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, dakhala jannah,
pasti dia masuk surga. Nah, jadi dari hadis tersebut masuk surga suatu kepastian bagi orang yang beriman. Yang sulit itu Pak karena rakahela atau ente kayu rada berat itu karena nanti ada orang yang masuk surga dighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diperiksa. Nah gitu Pak. Dan bagi kita wah ini mah rada tebih Pak, rada berat ya. Nah nanti yang masuk surga mendapatkan hisaban yasiro, penghisaban yang mudah, mendapatkan maghfirah dari Allah. Ada yang ketiga masuk surga tidak langsung, tetapi setelah dibersihkan dulu di dalam neraka. Nah untuk yang ketiga, nauzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Nah maka selain berlindung kepada Allah, kita ikhtiar, kita berusaha dengan dasar keimanan untuk mempelajari Al-Quran. Yang dari Al-Quran ini kita mendapatkan penjelasan tentang keadaan di dalam neraka, yang memberikan semangat kepada kita untuk bertobat, untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga taubat itu setiap saat, perbaikan demi perbaikan terus harus selalu kita usahakan. Jangan pernah menganggap diri baik-baik saja, jangan pernah menganggap diri tidak punya salah. Nah ke situ jamaah. Di ayat sebelumnya tadi sudah kita baca, sudah pula saya bacakan terjemahnya, bahwa pengadilan akhirat itu kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya adil. Kalau pengadilan di dunia, mohon maaf jamaah, bukan tempatnya kita mendapatkan keadilan sakitu we. Tapi pengadilan di dunia mah tempat kita mendapatkan kepastian hukum melalui aturan yang ditentukan oleh negara yang dimaksud. Tapi tempat kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya nanti Pak di pengadilan akhirat. Maka di ayat sebelumnya, ayat 26, mengenai kerasnya siksaan neraka, Allah menjelaskan jazaa'u wifaqo, sebagai pembalasan yang setimpal. Nah gitu Pak. Nanti banyak ayat menerangkan Allah tidak menzolimi mereka, Allah tidak menganiaya mereka, tetapi justru mereka yang menzolimi diri mereka sendiri dengan tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masa hidup di dunia. Nah ke situ Pak. Apa di antara penyebab mereka yang akhirnya menempati neraka sebagai tempat tinggal selama-lamanya? Ini Pak yang harus menjadi pelajaran berharganya. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu la yarjuna hisaban. Jadi sesungguhnya mereka itu tidak takut kepada hisaban, atau bermakna la yarjun, mereka tidak mengharapkan hisaban, perhitungan. Jadi tidak mengharapkan untuk mendapatkan hisaban yang mudah, tidak mempersiapkan untuk hari
penghisaban, hari penghitungan, hari pertanggungjawaban setiap amal yang pernah kita kerjakan. Tuh Pak. Jadi ini penyebab utamanya tentang keadaan manusia saat di dunia, yang tidak takut tentang hari hisaban, yang tidak mengharapkan untuk mendapatkan keselamatan di hari penghisaban. Bagi kita jamaah, ini bagian dari rukun iman. Tadi di awal saya sampaikan, bagi kita yang terzolimi ketika hidup di dunia, Pak, oleh siapa saja Pak, baik oleh perorangan gitu, atau oleh suatu sistem, suatu aturan yang dibuat, hingga kita atau banyak orang terzolimi. Maka ayat ini bisa menjadi penghibur bagi kita. Saat di dunia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menuntut, maka ayat ini menjadi penenang bagi kita bahwa kelak segala sesuatu akan dibereskan, akan ada perhitungan. Seperti pembahasan Rabu yang lalu jamaah, terbayang ratusan jiwa meninggal dunia akibat bencana di Sumatera. Kabayang Pak, mereka akan menuntut pertanggungjawaban kepada orang yang membuat suatu kebijakan sehingga banyak melakukan kerusakan. Kalau meninggal dunianya jamaah bisa jadi bernilai syahid, karena di antara orang yang meninggal bernilai syahid saat tenggelam, kan gitu kan, tertimpa reruntuhan, selama saat itu dia tidak melakukan kemaksiatan. Itu bisa jadi yang korban jiwa meninggal dunia mah parantos tenang, sudah selesai dalam mengarungi masa hidup di dunia. Semoga mereka semua istirahat mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Tapi tetap segala pertanggungjawaban sekecil apapun harus ditempuh. Kan ke situ jamaah. Nah ini sekali lagi ayat-ayat seperti ini menjadi penenang bagi kita saat kita terzolimi, baik oleh perorangan atau oleh suatu aturan, sehingga berbuat curang dianggap sudah biasa, menyalahi janji tidak merasa berdosa, memperkaya diri atau kelompoknya semata dengan mengambil dan merampas hak orang lain aman dan baik-baik saja. Tenang Pak, ayat negeri akhirat. Ke situ. Yang kedua, ayat ini kata dia yang pertama jadi penenang Pak kalau kita terzolimi posisinya. Yang kedua, ayat ini jadi penahan bagi diri kita, jangan sampai kita melakukan kezoliman. Ke situ Pak, baik kita menzolimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan dosa yang terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita melakukan kezoliman terhadap orang lain, terhadap sesama makhluk, sehingga banyak yang dirugikan. Nah, ke situ dengan ayat ini menjadi penjaga, menjadi pengendali bahwa jangan sampai kita melakukan kezaliman. Yang ketiga tadi Pak saya sudah sampaikan bahwa kita pasti pernah melakukan dosa, kemaksiatan, atau kita pernah melalui masa lalu yang kelam.
yang larut dalam perbuatan dosa. Maka ayat seperti ini harus menjadi penyemangat untuk kita senantiasa bertobat. Nah, ke situ Pak, 3 poin tadi. Sungguh mereka tidak mengharapkan, sehingga tidak ada rasa takut di dalam dirinya terhadap hari penghisaban, hari perhitungan setiap amal yang sekecil apapun pasti akan dihitung, akan dihitung, akan dimintai pertanggungjawaban, akan diberikan balasan. Di situ Pak. Makanya Nabi SAW sering menjelaskan dalam hadis-hadis bahwa jangan pernah menganggap sepele terhadap kebaikan, sekalipun hanya dalam bentuk engkau memberikan senyuman, kan gitu kan? Memberikan sapaan, menyingkirkan yang membahayakan di jalan. Dan jangan menganggap sepele. Bagi orang beriman bernilai sedekah, kelak akan mendapatkan balasan di hari akhirat. Sebaliknya, jangan pernah merasa aman dan baik-baik saja terhadap perbuatan dosa yang dilakukan. Kira gitu kieu, jangan jemaah. Saya mah cuman segini, kira sholat subuh cenah kasiangan. Kira sholat isya ketiduran. Tenang we dah, Allah mah Maha Pengampun. Itu berapa? Allah mah Maha Penyayang. Jangan. Itu betul Allah Maha Pengampun, tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertobat. Betul Allah Maha Penyayang, bagi siapa? Bagi hambanya yang berusaha memperbaiki diri untuk menggapai maghfirah dan rahmat Allah. Nah hadirin, bagi kita rasa takut yang paling utama yang harus ada dalam diri kita, yaitu takut terhadap segala sesuatu yang mencelakakan diri kita di akhirat. Lebih dari itu, takut saat amal ibadah kita ternyata tidak diterima Allah Ta'ala. Jadi Pak, orang mukmin mah yang sebenar-benarnya jangankan melakukan perbuatan dosa, melakukan amal soleh saja tetap ada rasa takut. Apa takutnya? Takut amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat 60 surah Al-Mu'minun, Pak, di mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina atau, kalau tidak salah kita lihat dulu ayatnya Pak. Surah apa tadi Pak? Al-Mu'minun ayat 60. Coba surat ke-23 ya, ayat 60. Nah betul. Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Allah berfirman, orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, terus wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka takut. Nah Aisyah bertanya, apakah mereka melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, wa yashrabul khamra, atau minum khamr Pak, pemiana narkoba gitu Pak? Apakah karena melakukan perbuatan-perbuatan itu sehingga mereka takut? Nah ini Pak, jadi siapapun saat mencuri kan merasa tidak tenang Pak, ya ada rasa takut. Dipastikan nih kondisi aman,
tengok kanan kiri aman-aman ya, saya melihat, tidak ada yang mengawasi kan gitu Pak. Ketika dirasa aman baru melakukan aksi pencuriannya. Yang kedua, berzina sama, tidak mungkin terang-terangan, disembunyikan Pak. Ya, mau itu bentuknya perselingkuhan atau hubungan sebelum akad nikah berlangsung, takkan pasti ini bersembunyi, dirahasiakan. Mengapa? Karena dirinya saja tahu, tidak bisa menolak bahwa yang dilakukan suatu kesalahan. Atau meminum khamar seorang insan, mengkonsumsi narkoba atau minum apa, kan tidak mungkin juga terang-terangan, pasti sembunyi-sembunyi di tempat yang mereka rasa aman ya dari pandangan manusia yang lainnya. Apakah karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi mereka takut? Itu ternyata jawab Rasulullah SAW, bukan wahai Aisyah. Walakin, tetapi yang dimaksud ayat yang tadi adalah mereka yang yatasoddaqun, Pak, yang bersedekah, wa yusolli, mereka yang sholat, wa yasumu, mereka yang saum, tetapi tetap memiliki rasa takut. Kenapa takut padahal segitu melakukan amal soleh? Takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Jadi orang mukmin yang sebenar-benarnya jangankan melakukan perbuatan dosa, melakukan amal soleh saja tetap dibarengi rasa takut. Takut amal solehnya tidak diterima. Jadi dengan amal soleh yang dilakukan tidak membuatnya bangga, tidak membuatnya sombong, tidak merasa diri baik-baik saja. Dari rasa takut itu maka dijaga nilai keikhlasannya, membuahkan akhlak mulia dalam kesehariannya. Nah, kadinya Pak. Nah, jadi kita mah di dunia saja harus merawat hati, menjadikan keadaan ini penuh rasa takut. Takut terhadap azab, takut amal tidak diterima Allah, takut kita meninggal dunia sedang dalam keadaan tidak melakukan ketaatan. Ke situ Pak. Kita masuk penjelasannya. Dalam tafsir Al-Munir diterangkan, innahum iqtaraful a'malas sayyi'ah, sesungguhnya mereka telah berbuat amal-amal yang buruk, wal qabaihal munkaroh, dan perbuatan-perbuatan jelek yang munkar. Li'annahum la yatma'una fi sawabin, karena mereka tidak menginginkan pahala, Tuhan. Jadi tidak percaya dan tidak tergoda terhadap surga, tidak mengharapkan pahala, itu Pak. Wala yakhafuna min hisab, dan tidak takut dari hisaban. Di situ. Li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'si, karena mereka tidak beriman kepada hari dibangkitkan. Ini hari kiamat, hari yang harus kita imani, kita yakini sepenuh hati. Nanti kita menjadi peran utamanya, yang diwafatkan, yang dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Nah, nanti keterangan orang yang khusus seperti ini jamaah. Kan Allah berfirman, bagaimana Pak? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sok minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Lanjutannya Bapak. Wa inna lakabiratun
illa 'alal khashiin. Sungguh salat itu berat dikerjakan tuh Pak, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa yang dimaksud orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa ia akan bertemu dengan Robnya, dengan Rob mereka. Yakin akan ada pertemuan, akan ada pertanggungjawaban. Terus apa Pak? Wa annahum ilaihi raji'un, dan meyakini bahwa mereka hanya kepadanya, hanya kepada Allah saja akan kembali. Ini jadi dasar khusyuk dalam beribadah Pak. Meyakini akan kembali kepada Allah, akan ada pertemuan dan pertanggungjawaban. Jadi khusyuk ibadah membuahkan rasa takut yang demikian hebat, memberikan semangat dalam taat dan selalu bertobat. Ke situ Pak. Nah, di ayat ini mereka tuh tidak menginginkan pahala, tidak takut terhadap hisaban, karena mereka memang tidak mengimani terhadap hari dibangkitkan. Berarti mereka orang kafir, iya paling utama itu. Tapi kan pada kenyataannya Pak, banyak juga orang yang ngaku beriman, kan gitu, tapi tidak mempersiapkan hari kebangkitan. Engkau iman cenah yakin, tapi tidak mempersiapkan, begitu, maka dipertanyakanlah keimanannya. Nah itu jemaah yang pertama, penyebab mereka mendapatkan siksa di neraka karena mereka tidak mengharapkan hari penghisaban, tidak takut terhadap hari kiamat. Ditampilkan cain apa? Yang kedua sekarang Pak, wakadzabu, dan mereka mendustakan di ayatina, ayat-ayat kami, kidzaba, dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi benar-benar mendustakan itu Pak. Kalau di Nah itu yang kedua, mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Jadi mendustakannya ya dengan sesungguh-sungguhnya mendustakan. Yaitu wa kanu yukadzibuna bi ayatillahi dalati alal ba'si. Keadaan mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada hari dibangkitkan. Wa bil ayatil qur'aniyah takdziban syadidan, dan mendustakan ayat-ayat Qur'aniyah dengan sangat mendustakan. Nah, kita sudah bahas juga jemaah pada pertemuan Rabu lalu. Ternyata ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bukan hanya ada di Al-Quran, tapi alam semesta pun adalah ayatun, tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hamba ya harus menyikapi segala fenomena yang terjadi dengan dasar tauhid, dengan landasan keimanan. Kita harus mengambil peran sebagai khalifatun fil ardi, yang memikul tanggung jawab di bumi, yang memakmurkan bumi. Kalau tidak menjadi khalifatun fil ardi, maka manusia merasa berkuasa sehingga bertindak sewenang-wenang.
Maka merusak alam jamaah hakikatnya bukan hanya hubungan makhluk dengan sesama makhluk yang lainnya, tetapi berkaitan pula hubungan makhluk dengan Khalik, tadinya Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta, segala sesuatu yang ada di sekitar kita merupakan tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Pohon segitu besarnya jamaah perlu waktu yang lama sampai bisa jadi ratusan tahun Pak, yang memberikan banyak manfaat untuk kita, ditebang hanya beberapa menit saja. Sama jamaah, kondisi kita pun untuk menanam kepercayaan kepada orang lain itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi hanya beberapa saat saja karena kelalaian kita, lepaslah kepercayaan orang lain kepada kita. Itu jadi kita membangun diri agar orang lain percaya itu butuh waktu yang lama. Tapi cukup sebentar saja karena kelalaian bisa jadi orang kecewa. Nah, karena yang tadi. Nah gitu Pak gambarannya. Nah jadi sekali lagi ayat-ayat Allah yang didustakan bukan hanya berkaitan ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab suci, tapi berhubungan pula ayat-ayat Allah di alam semesta, di sekitar kita. Karena semuanya yang kita lihat, yang kita saksikan bagian tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda ada Allah yang mencipta, ada Allah yang mengurus dan yang mengatur semuanya, termasuk diri kita. Pada diri ini pun banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara zikir atau doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, insyaallah jamaah tos hafal apanya? Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata aini, maka jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Itu Pak. Jadi jangankan kita mengurus yang lain, mengurus diri sendiri saja kita tidak punya kuasa dan kemampuan apa-apa tanpa pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk menutup celah agar kita tidak takabur, tidak sombong, tidak berbangga diri karena kita bisa mengurus berbagai macam pekerjaan. Jangan Pak. Orang kita aja sendiri bukan kita yang ngurus, tapi Allah taala lah pengurusnya. Situ. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, yaitu innana alimna jami'a a'malil ibad, sesungguhnya kami mengetahui seluruh amal-amal hamba. Wa katabnaha alaihim, dan kami mencatatnya atas mereka. Wa katabaha al-hafazatu kitaban tamatan syamilatan, dan malaikat mencatatnya dengan catatan yang sempurna lagi lengkap. Wa sanadzihim ala dzalika, dan kami akan membalasnya atas hal itu. In khairon fa khairun, jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Bahkan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda sampai jumlah bilangan yang tidak terhingga. Sebaliknya wa in syaron fasyarun, jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk pula. Ini yang kita imani, kita senantiasa dibersamai oleh malaikat pencatat amal.
Sudah kita bahas kayak sampai malaikatnya itu bergantian. Di waktu apa Pak bergantiannya Pak? Waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi tidak lepas kita dari malaikat yang selalu membersamai untuk mencatat amal kita sekecil apapun. Nah ini keimanan yang harus kita jaga, sehingga walaupun kita seorang diri tetap kita tidak berani melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena meyakini kita tidak sendiri, tapi ada malaikat yang membersamai, ada Allah yang selalu mengawasi. Terbayang Pak ya, kalau rasa yang tadi ada pada pemimpin kita, orang-orang yang punya kebijakan, ada rasa yang tadi Pak, kebayang tanya bakal beres urusan Pak. Sungguh kita merindukan Pak pemimpin ya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau jauh teuing Pak tuh di bawahnya tuh. Kita merindukan pemimpin seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di bawahnya Umar bin Abdul Aziz. Wah banyak pemimpin-pemimpin Islam yang tercatat oleh tinta emas kebaikan, terukir dalam sejarah, dan ini harus jadi motivasi bagi kita. Kelak harus ada yang melanjutkan estafeta kepemimpinan dari orang-orang yang beriman. Situ Pak. Selanjutnya dalam tafsir Al-Qurtubi, fahadihi kitabatun sodarat anil malaikatil mu'akkawina bil ibadi. Maka ini adalah catatan yang bersumber dari malaikat yang dipercayakan untuk mengawasi terhadap hamba-hambanya bi amrillahi ta'ala, berdasarkan perintah Allah Ta'ala, iyahum bil kitabah, perintah Allah kepada mereka untuk mencatat. Daliluhu qauluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ini di surah Al-Infitor, mulai ayat 10 ayat 10 sampai 12 sampai 13. Wa inna alaikum lahafizin sampai 12. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat lahafizin yang mengawasi, yang senantiasa menjaga, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini yang kita imani. Setelah halaman berikutnya apa? Dalam tafsir Al-Marawi diterangkan qad ahsayna ma fa'aluhu ihsa'an, sungguh kami telah menghitungnya apa yang telah mereka lakukannya dengan perhitungan yang tidak akan hilang sedikit pun daripadanya dan tidak akan tersembunyi. Walaupun telah hilang dari ingatan mereka dan mereka melupakannya. Kita Pak, manusia tempatnya lupa. Oleh karena itu penting untuk adanya pencatatan dalam setiap transaksi atau suatu perjanjian. Ke situ Pak. Makanya Bapak jual beli ada bukti pembelian, kan gitu Pak. Bapak pinjam meminjam apalagi dengan jumlah yang besar Pak, bagusnya ada saksi, kalau tidak ada bukti tertulis. Kenapa demikian? Dan manusia mah tempatnya lupa Pak. Ditagih teh api-api hilang gitu kan. Kira hasil api nambut ya. Atau lepas dari tanggung jawab, ketika ada bukti tertulis, ada saksi, kan ini jadi kuat jemaah. Jadi kuat ya. Sekiranya pun kan dia meninggal dunia punya hutang Pak kepada Bapak,
terlebih jumlahnya Pak, wah ini tidak kecil jumlahnya. Kan tidak ada bukti tertulis, merada bingung yang nerangkeun ka keluargana teh. Saya tidak ada saksi, rada berat lagi di situ. Ternyata demikian pula malaikat mencatat amal yang bisa jadi kitanya, nah gitu Pak, sudah lupa tuh, sudah melupakan. Ternyata malah catatan itu demikian lengkap, apa yang kita kerjakan, waktunya, tempatnya, begitu Pak. Kebayang Pak, seperti diputar Pak, rekaman kehidupan kita saat di dunia. Tidak ada sedikit pun yang luput Pak dari catatan. Terbayang Pak ya? Ya, bila catatannya baik kan kita bersyukur Pak ya. Bayang tak kalau catatannya buruk. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman ini di surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah jami'an, semuanya dibangkitkan, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, wa nasuh, padahal mereka telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah di sini Pak, di akhir ayatnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Artinya catatan ini kepentingannya bukan untuk Allah. Allah Maha tahu, Maha menyaksikan segala sesuatu. Terus catatan ini kepentingannya untuk siapa? Untuk kita. Dan kita mah tempatnya lupa Pak. Maka dengan catatan tersebut manusia tidak bisa berpaling. Semuanya lengkap tercatat, segala apa yang pernah kita perbuat. Terakhir Pak, ayat 30. Fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Qala mufassirun, para ahli tafsir berkata, laisa fil Qur'ani ala ahli nar ayatun hiya asyadu min hadhil ayat. Tidak ada di dalam Al-Qur'an terhadap penghuni neraka ayat yang paling keras selain ayat ini. Itu Pak, dalam kitab Syafatul Tafasir dijelaskan seperti ini. Jadi Bapak baca ayat-ayat di dalam Al-Quran, tidak ada yang paling keras selain ayat ini. Itu Pak. Kan aina rinci satu persatu makanya lumayan dia. Langsung orang tadi pasien terang. Jadi selain ayat ini tidak ada yang paling keras. Kullama istaghasu binau'in minal adab. Setiap kali mereka minta pertolongan dengan sebab satu jenis dari siksaan, ugisu bi asyadda minhu, maka mereka akan disiksa dengan yang lebih keras daripadanya. Minta diringankan mereka laka beki keras siksaan. Itu. Jadi ini ayat yang paling keras penjelasan tentang siksa di neraka. Anna fiha taqri'an wa tawbihan lahum fi yaumil fasli. Sesungguhnya pada ayat tersebut terdapat celaan dan cacian bagi mereka pada hari keputusan. Wa ghadaban min arhamir rahimin. Terdapat pula kemarahan dari yang Maha Penyayang di antara para penyayang, yaitu Allah. Jadi Allah yang Maha Penyayang benar-benar marah terhadap mereka. Wa ta'isan lahum minal gufron,
dan terdapat keputusasaan bagi mereka dari ampunan. Sudah Pak, mereka benar-benar berputus asa, tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Adapun sekarang kita di dunia dilarang berputus asa dari maghfirah dan rahmat Allah. Ke situ Pak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kata Allah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, segera bertobat dengan sebenar-benar tobat. Maka Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah begitu luas. Kapan? Sekarang Pak. Tapi kalau keadaan sudah seperti di ayat ini, mereka udah benar-benar putus asa. Gitu. Nah nanti kuncinya kalau kita benar-benar bertobat, sudah lupakan masa lalu yang kita pernah berbuat dosa, pernah larut dalam kemaksiatan, sudah lupakan. Nanti setan Pak, setan menggodanya apa? Cenah kamu maka gokes dosa lah gitu. Tuh pantes cenah kamu berada di masjid dengan orang-orang yang soleh, kagok dosa terus kewe gitu Pak. Atau setan membisikannya dengan rasa rindu untuk kembali melakukan amalan di masa lalu. Kakak ingat Pak? Nah sudah, tutup rapat-rapat, ganti perbuatan dosa dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Makanya Bapak baca ayat-ayat Quran, tobat pasti dilanjutkan dengan wa amilus sholihat, dengan wa aslihu, tobat melakukan amal soleh, tobat melakukan perbaikan. Karena di antara ciri tobat kita Allah terima, dia membenci melakukan perbuatan dosa lagi, dan dia semangat untuk melakukan kebaikan. Tetap di antara ciri taubat diterima oleh Allah Ta'ala. Situ. Selanjutnya dalam tafsir Al-Munir, azharallahu ta'ala ghayatas sakhati. Nah ini Pak, ini bagus sekali Pak di keterangannya. Allah Ta'ala telah menampakkan puncak kemurkaannya dengan cara memalingkan dari orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya domir goib. Sebelumnya kan mereka diposisikan yang dibicarakan Pak, bahasanya kan mereka itu domir goib. Sekarang jadi yang diajak bicara apa tadi? Faduku, rasakanlah oleh kalian. Tuh Pak. Jadi bukan mereka akan merasakan, bukan. Tuh Pak, ini tafsirnya. Kalau mereka akan merasakan, itu mah informasi. Kan gitu Pak. Mereka sedang dibicarakan oleh kita. Tapi di sini orang-orang yang tadinya disebutkan mereka yang dibicarakan pada ayat-ayat sebelumnya, di ayat 30 langsung diajak bicara oleh Allah. Fadhuku, rasakanlah oleh kalian. Tuh Pak, ini dalam tafsir Al-Munir diterangkan, ini menampakkan puncak kemurkaan Allah Ta'ala. Dengan diubah asalnya mereka atau orang ketiga yang dibicarakan oleh kita, jadi kalian yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Pak, terasa Pak, ini puncak kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau gambaran sederhana, wah dia kenapa, wah dia tuh begini-begini, orang ketiga dibicarakan. Langsung Pak didatangin Pak, disampurkan. Nah kan beda Pak, beda cerita. Ketika sudah didatangi lalu langsung diajak bicara, kan beda cerita. Tadi mah baru dibicarakan, dibahas, dicari solusi. Ini langsung didatangi. Ini kata penjelasan dalam tafsir Al-Munir itu, azharallahu ta'ala ghayatas sakhab. Ini menunjukkan Allah telah menampakkan puncak kemurkaannya. Nah ada dua surah Pak. Dua surah, pertama kita lihat
lihat surah Az-Zukhruf. Ini tambahan penjelasan tentang keadaan di dalam neraka. Surah Az-Zukhruf ayat 74 sampai 76. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, maksudnya orang kafir, kekal di dalam azab neraka Jahannam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Dan tidaklah kami menzolimi mereka, tetapi mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Terakhir jamaah, kita perhatikan surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kufur pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadukul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Hangus kulit yang lama diganti kulit yang baru. Untuk apa jamaah? Kembali lagi disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan seperti itu. Allah terus memperkuat keimanan kita sehingga kita semangat untuk taat, semangat untuk tobat, mempersiapkan diri untuk hari yang kita imani sampai kita kembali kepada Allah dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khatimah. Alhamdulillah, Allah a'lam bishawab. Mangga Pak Haji. Itu susah. Ada beberapa pendapat di masyarakat kalau yang akan infak atau sedekah atau apa itu, yaitu ada di antara yang merasa lebih afdal kalau hari Jumat. Ini yang saya tanyakan, apa memang benar keterangan itu ada? Kalau isi-isinya infak, sedekah dan lain sebagainya itu itu lebih utama gitu. Lagi itu satu lagi. Ya, kalau kita perhatikan dalam ayat Qur'annya dulu kayak terkait melakukan amal soleh, wasari'u, bersegeralah. Di situ Pak. Nanti wasari'u, bersegeralah untuk menggapai maghfirah dari Allah, menggapai surga Allah. Nanti bagaimana nih bentuk wasari'u bersegera? Ayat berikutnya Pak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang bertakwa itu yang bersegera untuk menggapai maghfirah dan surga Allah. Seperti apa amalannya? Orang-orang yang berinfak baik di saat luang ataupun di saat sempit, baik di saat punya banyak harta atau dirinya saja membutuhkan, tetap bisa menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan untuk menolong saudaranya. Jadi bab urusan akhirat kita harus bersegera, berlomba-lomba, harus berlari secepat mungkin. Nanti tambahan penjelasan berdasarkan hadis Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Beradalah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan penjelasan, idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau berada di waktu subuh, jangan menunggu sore.
Kalau ada kesempatan, lakukan saat itu juga. Kalau engkau ada di waktu sore, jangan menunggu besok pagi. Lakukan saat itu juga, selagi bisa, selagi masih ada kesempatan dan kemampuan. Ini menunjukkan bahwa segera mungkin, selagi bisa, selagi mampu, selagi ada kesempatan. Nah, bagaimana dengan kita cenah dinten Rebo ieu kewe cenah abdi mah dinten Jumat gitu Pak, supados langkung abdol, pahalanya lebih besar. Maka bertentangan dengan keterangan yang tadi. Apakah benar kalau hari Jumat ada keutamaan? Kewe pangitan eta mah PR Pak, kedah dicek deui, kedah ditingali deui. Tapi sekalipun ada, kan belum menjanjikan kita hari Jumat masih bertemu atau tidak. Begitu kata sahabat. Maka menyikapi hadis Nabi, beradalah kamu di dunia seakan-akan engkau orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Artinya di dunia hanya sebentar, harus penuh kehati-hatian, harus bersegera dalam melakukan kebaikan. Itu Pak Haji. Nanti mengenai fadilah di hari Jumat kedah ditinggali deui, kedah dicek deui keteranganna insyaallah. Terus ya, abdi di rorompok teh paling sareng ibuna, paling sareng incu saurang istri itu si cinta. Kadang-kadang abdi teh mimuk sholat teh di dieu, di bumi, aya berjamaah. Nah, abdi teh kaayaan kieu misalnya berjamaah bareng salib gitu. Eta kumaha dan cinta bukan dan daya kamu gede di imam abdi. Bapak badai berjamaah sambil cali, tesawi maksudnya. Oh, jadi sholatnya sesuai kemampuan, tidak boleh memaksakan. Gitu. Kumaha cenah ada mengpengen kirang sampurna, sakit tuh, kesampurnaan teh biasa sakit tuh. Gitu Pak. Jadi tidak akan mengurangi nilai Bapak sebagai imam di dalam sholat ketika posisi Bapak sedang duduk karena tidak mampu berdiri. Sawi ya. Jadi seperti marana kata nampal. Di nama sholat sujud sahwi, sepengetahuan Nabi sujud sahwi upama misalnya kelupaan, ada surat yang tidak dibaca atau kelupaan rakaat. Kalau api teh keayaanana teh urusan lupa aja temennya terus susah dihindari gitu. Nah, ayat misalnya api kadang-kadang dina tahiyat awal, ayo tahiyat akhir dibaca. Intinya jangan bisa. Rakaat ketiga keempat kadang-kadang baca surat. Ya memang ini kadang-kadang dan dalam malam. Eta perlu sujud sahwi dalam. Jadi sujud sahwi mah ketika lupa Pak. Bapak teh ieu teh tos 2, tos 3 atau nembe 2 nya rakaat. Sujud sahwi. Ambil segera rakaat yang Bapak yakinkan. Nanti sujud sahwi. Atau sujud sahwi Bapak lupa tidak tahiyat awal. Kagok sudah berdiri Bapak teh kedah calik deui atos we. Anu naros. Ustaz biasa digentos ka rakaat katilu tahiyat awalna teu salahna jadi 2. Atas rakaat katilu mah tahiyat awal, tidak ada tahiyat. Misalnya Bapak sholatnya 4 rakaat. Rakaat tilu mah terus saya bangkit setelah sujud. Bagaimana nanti tahiyat awalnya? Sujud sahwi gentos. Itu. Sujud sahwi ada pula saat kekurangan atau kelebihan rakaat. Tentu ini ketika sholat sudah selesai dikerjakan dan kita tahu lupa eta rakaatnya ketika ada yang menyaksikan, kan gitu Pak. Seperti di hadis Nabi kan, ada sahabat Zulyadain menanyakan, wahai Rasulullah, anasita, apakah engkau lupa atau sholat dikosor gitu. Jawab Nabi SAW, sholat tidak dikosor, saya tidak lupa cenah.
Cenah tadi imaman 2 rakaat. Nabi tidak langsung percaya. Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, benar cenah tadi nyolatan yang imaman 2 rakaat? Leres Rasulullah. Maka beliau menambah kekurangannya lalu sujud sahwi. Itu ketika lebih dari 2 orang kan Pak. Ya bapak misalnya berjamaah seorang istri kan menduaan. So istri bapak, nah Pak tadi dengan 3 rakaat ini ngasar teh naon opat 3 opat berarti. Nah, tidak ada Pak orang yang ketiga atau orang lain. Kumaha ieu teh? Wayana kedah nurut ka imam. Iya pamimpin. Cenah 3 sorry istri bapak opat mah opat juta. Ada sanurut atau berarti tos nurut kepada imam dalam hal ini imam sholat. Kenapa? Karena nggak ada saksi lain. Ya ke opat tos beres saur maun teh 3 gitu. Maka diterima ya pernyataan imam tersebut. Kumaha cenah ieu mah lepat bacaan. Bapak tidak baca surat, baca surat setelah Fatihah mah sebetulnya sunnah Pak. Ya, ieu mah sanes teu ngaos surat justru langkung teuing ngaos surat. Rakaat katilu teh bapak teh peda jongjon teuing tanya. Pas rakaat tilu teh baca we bapak teh amma yatasalun anin nabail azim. Ingat sampai ayat kedua atau surah langsung ruku. Tekedah sujud sahwi. Tekedah. Ya. Baru bapak teh rakaat kaopat teh baru bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Oh, padahal teh aya suratnya. Langsung bapak teh ruku. Begitu ya Pak. Jadi sudahi baca suratnya karena langsung ingat, oh gimana sanes tempat nangol surat gitu Pak. Maka disudahi bapak langsung ruku. Tekedah sujud sahwi ya Pak. Di sini Nabi tanya rajin biasa puasa Senin Kamis. Nanti di waktu Nabi teh terus diniatan, tapi memang paling kurang 2 menit lah karena subuh kata 5 menit gitu. Nanti sadar tuh ya pada sahur. Ya artinya ini sarjana ibu aduh ya keberangan kurang. Yang tapi ibu ayah terus ngagodok-godok 2 gitu cerita. Buru-buru nanti deh buka terus makan dong tapi jangan ada bidai pasti bidai mah ayah ngomong ada gitu. Tapi teh kumaha ayah yang dinati koro dari bahasa teh ayah yang dina mulut gitu eta kumaha tapi kadang-kadang ini menjadi bikin ada omongan gitu. Dilatih penjelasannya Mbak keterangannya. Aya nu ngajelaskeun teh ya tabok eta mah minum langsung we minum teraskeun sauna. Aya teh mung kedah abdi tinggal heula. Ya. Jadi tos kagok eta mah sudah saja minum. Ya abdi mah diteraskeun. Ya, teraskeun. Sauna teraskeun. Karena kondisi apa? Kondisi sudah atos gitu Pak. Benten deui sareng nu teu acan tuang sama sekali. Beda aja kagok lumayan lah. Beda ieu mah kan sedang berlangsung Pak. Sedang berlangsung. Tos azan atau wes indokna nu balik minum untuk mendorong makanan yang di tenggorokan minum bapak teh teraskeun saumna. Kitu aya penjelasan gitu. Yang mulut mah dikatakan deui gitu benten Pak. Kumaha ieu mah bapak teh tos biasa saum sunah. Gugah teh pas ajan subuh, kumaha Pak? Mangga eta pangupami kuat teraskeun saumna Pak. Kumaha da teh sahur siangannya. Ya. Bahkan saum sunah mah bapak tidak diniatkan dari malam pun bisa bapak teh. Dinten Senin bapak teh teu acan sarapan, emut-emut tabuh 10. Teu acan ngaleut nanaon pisan Pak. Kagok cenah tabuh 10 atau saya bade saum kenging Pak. Ya. Atau bapak sudah sahur jam 2 teh kabita Pak. Anu nyandak tuangeun buka kenging Pak.
Keng langsung sunah mung lebar atau terus tabu dua kami kita mainan baji. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.